menjawab itu dahulahuma pinar. Terus ada lagi hadis nih, tidak lam ajal unqalu min aslabi tuhirina ila arham. Berarti itu hadis bertolak belakang. Sedangkan menurut kaidah usul fikih bukan yang menjawab tidak toral ihtimal sakoto, maka dua dalil tersebut gugur, maka kembali kepada Al-Quran wa makunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Andai kata menolak lagi itu hadisnya ada yang mengatakan hadisnya adalah khobar ahad, itu sudah bertolak belakang lagi dengan yang namanya Al-Quran wa taqalluba sajidin. Kalau misalnya khobar ahad bertolak belakang dengan nas yang harus dikedepankan, ini pemahaman dobol ini, paham nggak? Ya, begini saudara Mabes. Begini saudara Mabes, Mas Andi izin ya. Jadi begini Mas Mabes, saya kalau berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi, saya paling tidak sepakat dengan hadis itu. Bahkan saya tolak mentah-mentah. Walaupun orang mengatakan itu dari lisan Rasul, saya tolak mentah-mentah hadis itu. Tapi saya akan nanya kepada antum punya keyakinan nggak bahwa orang tua Nabi masuk neraka? Saya tidak punya keyakinan seperti itu, hanya orang bodoh yang punya keyakinan seperti itu. Berarti Yazid Jawas bodoh. Nah, gini Pak Hendra, sebentar Pak Hendra, gini di Wahabi membawa hadis itu inna abi wa abaka pinnar, padahal spesifik menyebutkan inna abi wa abaka pinnar, terus mereka menambah-nambah bahwa orang tua Nabi itu adalah musyrik penyembah berhala. Itu ajaran Wahabi seperti itu. Nggak ngerti, nggak bakal paham ke sana ketinggian ilmunya. Kalau itu nggak nyampe saja, nggak nyampe dulu. Nggak ngerti dalil-dalil itu, Wahabi nggak ngerti, nggak dikaji. Ini aja redaksinya. Begini, bro Syihab. Begini redaksinya. Bro Syihab, begini. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Lahab itu disebut apa? Abi Lahab kan? Abi di situ kan bapak juga. Betul? Betul. Coba munasabahkan dengan hadis itu. Tapi gini Ustaz, ada orang-orang Wahabi yang bilang gini, ketika Abu Jahal dipanggil Abu itu karena dia itu punya anak yang namanya Jahal. Itu ada Wahabi itu. Bukan maksud gini, Bang Hamdan. Wahabi itu tidak mengenal hadis yang benar. Maksudnya hadis yang benar nggak tahu fiil fa'il, nggak tahu. Pokoknya nggak nyampe. Saya pernah belajar di Wahabi gitu, artinya kalau ditanya itu nggak ngerti apa yang disampaikan oleh senior-senior yang di atas tadi. Wahabi itu akan bingung, dengar tapi nggak tahu, percuma ngomong juga, percuma. Berarti kalau tadi baca usul fikih itu tidak toral ihtimal, gak bakalan tahu juga. Nggak tahu, jauh ihtimal apa ihtimal, soal banyak sih. Gini, makanya besar gini. Ketika percuma kita ngomongin dalil tinggi-tinggi, percuma. Ini lawan saya aja yang rendah, yang tinggi-tinggi. Gini Ustaz, ketika Wahabi ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu orang yang mempunyai anak yang bernama Jahal, saya rasa seidiot-idiotnya orang Arab tidak mungkin menamakan anaknya dengan nama Jahal. Ya. Oh my God. Siapa dia Indi? Dulu saya semakin dihujat, semakin berani dulu saya semakin dihujat sama keluarga loh, sama keluarga dihujat, semakin menantang saya. Nah ini juga Hendra masih begitu, karena nggak hafal dakwah yang sebenarnya, nanti akan mentok dengan sendirinya. Saya korbannya lah. Saya bukan Wahabi saya. Wahabi. Iya. Maaf. Dulu juga ini ya, tapi pahamnya mirip. Wahabi itu kan mengaku salafi ke. Enggak. Saya bukan Wahabi. Bang Hendra, makanya saya sudah diskusi dengan Mabes dari dulu. Dari dulu saya sampaikan sama Mabes saya berlepas diri dari golongan kalau misalnya Bang Hendra pengen tahu yang dibacakan tadi, kitab Nasoihud Diniyah yang tadi bertolak belakang nanti dengan nas wataqallubaka sajidin. Beli kitab Nasoihud harganya 50.000 itu. Nasoihud Diniyah. Ya betul. Belakang hadis ahad dengan qot'i atau yang tadi sebutkan ke dalam neraka, terus ada lagi hadis lam ajal unqalu itu idatul al-ihtimal sakotul istidlal, maka kembali kepada min ahlil patro. Maka harus tahu usul fikih. Gini Pak Hendra, saya mau nanya. Betul host. Jadi gini. Sebentar Ustaz, saya mau nanya kan tadi katanya dia itu bukan Wahabi.
Terus metode akidahnya metode mana yang dipakai? Apakah 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ataukah sifat 20 akidahnya Asy'ariyah? Bang Mabas, saya turun ya, barangkali ada yang mau naik. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya itu Andi Tenreng itu kalau berani itu saya tantang kau Andi Tenreng. Ya Ustaz, saya Ustaz itu Ustaz. Naik kau itu Andi Tenreng, naik kau Andi Tenreng. Kalau kau berani Andi Tenreng. Naikkan. Kau cuma berani telasoi saya dari bawah kau dari tepi kamu. Biarkan dia berdua dengan itu. Naikkan aja nggak apa-apa. Ustaz Hendra, saya mau nanya ke antum. Antum kan tadi bilang bukan Wahabi, cuman metode akidah yang antum pahami yang mana? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, apa sifat 20? Ya saya pahami ya sifat 20. Saya pahami sifat 20 itu diajarkan dulu waktu di pondok kok. Berarti Masya Allah. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kesini saya kayaknya lebih condong ke Syiah saya ini. Oh, pantes. angel. Gini, teman-teman, boleh Saya bertanya nih, karena memang saya perhatikan ini host literasinya lumayan banyak begitu ya, dan juga teman-teman ya dari penyampaian dan lain sebagainya ya mumpuni lah gitulah, cukup. Gini teman-teman, ada yang mengganjal nih dalam perspektif dalilul akli. Gini, dalil akli ya. Gini, kan nanti sambil nunggu Habib datang ya, atau yang disampaikan oleh Bro Hendra ya. Gini, ini lagi kita nuansa berpikir dulu nih. Gitu. Walaupun saya tidak menafikan yaitu tadi itu yang disebut tafsir dan lain sebagainya. Gini, maksud saya. Di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 14. Di situ kan redaksinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Oke. Kalau dalam gramatikal bahasa Indonesia, sesungguhnya saya adalah Allah, tiada Tuhan kecuali saya, maka mengabdi, ada yang mengatakan mengabdi di situ, maka beribadah, ada yang mengatakan ibadah di situ, kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Poinnya adalah ketika menggunakan redaksi wa aqimis sholata lidzikri, itu dulu tuh yang dibahas, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Pertanyaannya, apa yang diingat di dalam sholat? Kalau ada referensi silahkan sebutkan referensinya. Nah, kalaulah mengingat Allah dalam sholat, apa yang diingat Allahnya itu? Satu. Dan pada umumnya dalam dunia hukum kausal, kalau menggunakan redaksi untuk mengingatku, maka sebelumnya saya pernah melihat, contoh, saya melihat host, yaitu bajunya seperti itu dan wajahnya seperti itu. Ketika rungkat ini komal, maka saya dapat mengingat host tuh, bajunya menggunakan itu dan wajah host seperti itu. Maka ketika menggunakan redaksi wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, apakah sebelumnya, pada umumnya orang yang mengingatku itu sebelumnya pernah melihat? Nah, itu pertanyaan dua tuh. Apakah betul pada umumnya ketika menggunakan redaksi mengingatku sebelumnya pernah melihat? Dan yang diingat di dalam sholat itu apa? Kalau mengingat Allah, misal merah, kuning, hijau di langit yang biru, misal, maka gagal ayat laisa kamitsli syai' la tudrikuhul absar lam yakul lahu kufuwan ahad sampai seterusnya. Nah, pertanyaannya, apa yang mesti diingat di situ? Sehingga nanti munasabahnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Silakan. Siapa yang mau jawab? Ustaz Kiai Hilman mau jawab nggak?
Assalamualaikum ya Oman. Mau jawab gak Kiai? Oh, silahkan yang mau jawab. Saya pengen santai, dengar dulu pembahasan. Jadi gini, saya yang mau jawab, oke. Jadi begini. Untuk Ini, mengingat itu dulu Mabes, biasanya saya kan ini kalau nggak bisa kalau sudah si kampung ada di atas sini nih. Aduh, ada sudah Hilman ini. Nggak mampu saya diskusi kalau sudah ada Hilman. biasa saja santai. begini, biar golongan mah repot. Soalnya kalau Golongan mah repot itu nggak perlu sholat. Untuk mengingat kedudukan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang bisa mukasafah datnya. Mukasafah itu dalam ilmu kemarifatan buka daripada kitab Iqodul Himam Isaril Hikam. Ada mukasafah, ada mukasafah sururian, ada mukasafah daripada sifatan, mukasafah sifatan, apalan. Tidak ada mukasafah data, nggak boleh. Terkecuali Rasulullah Muhammad SAW sebahagiannya. Ketika kita mengingat tadi yang dibayangkan itu oleh Bang Hendra, apakah putih atau panjang atau lebar, hijau, putih, bukan begitu. Tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat aja di dalam kitab hadis itu. Andai kata kita tidak bisa melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang tidak akan bisa terlihat. Karena Allah itu dibersihkan daripada kaib mahsus. Mata, telinga, hidung, itu kulit, atau lidah atau hati Bentar host, izin. Maknanya mengingatku bukan melihat. Iya kan tadi menyebutkan melihat hijau kuning kan, berarti kan tadi ada rekamannya nih. Jadi begini, Allah itu tidak bisa terkaitkan dengan daripada panca indera yang 5, tidak. Makanya dicabut daripada ke makulat asroh yang 10. Buka kitab makulatnya itu, dicabut itu. Jadi kalau misalnya gimana cara untuk mengidrok eksistensi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat tandanya. Contoh, kenapa itu orang bergembira, ketawa, berarti ini orang lagi gembira. Sebenarnya gembira itu ada gak? Wujud gak? Gembira itu wujud gak? Ada tandanya. Ya lihat tanda kebesaran Allah. Buka di dalam hadis itu, di dalam kitab hadis itu, ketika Rasulullah diinterview, bagaimana yang disebut ihsan, bagaimana yang disebut Islam, bagaimana yang disebut daripada iman. Itu aja di dalam sholat. Oke, baik, yang lain silakan. Terima kasih host atas jawabannya. Cuman masih ngambang ini. Oh, nggak apa-apa. Panjang aja. Jadi begini, ini panjang kan? Buka aja kitab Iqodul Himam Isaril Hikam kalau pengen tahu itu. Masuk. Soalnya nanti begini host, munasabahnya. Bentar bang. Soalnya nanti gini. Pertama, kolerasinya begini. Banyak orang yang sholat tapi masih berkorupsi. Banyak orang yang sholat tapi bermaksiat. Satu. Iya. Yang kedua, nanti dulu. Bentar host, bentar. Nah, yang kedua, saya lupa lagi tuh. Yang kedua, lupa. Lanjut. Nah, jadi begini, saya jawab. Jangan menyalahkan Iya, orangnya. host, bentar, host, bentar. Ini yang kedua. Ya, nggak apa-apa, nanti dijawab. Gini. Bentar ya, terhost. Banyak orang yang sholat tapi dia bermaksiat terus. Kenapa redaksinya begini? Nah, nanti. Nah, ketika saya menulis lafadz Allah di sini, ya, ini secara lafadz. Ada lafadz Allah di masjid, ada lafadz Allah di musola. Kalau saya menyembah lafadz Allah di masjid yang saya tulis, maka jelas saya musyrik. Lafadznya. Lanjut. Nah, itu mah udah pada tahu, Bang. Musyrik itu ada musyrik hobi, musyrik jali. Kalau misalnya kamu juga ibadah misalkan terhadap sholat, misalkan disoli pada duhri kepada labiah, musyrik juga itu. Kalau dibawa ke ilmu tasawuf, buka seduh imam, buka risalah kusairiyah. Nek mungkin ini host apa namanya? Kak izin Ustaz. Ini Ustaz ya, kalau perspektif antum itu kan tadi sebenarnya sudah dijawab sama Ustaz Mabes selaku host. Terus saya ingin bawa perspektif lain yang saya baca dari riwayat salaf terkait ayat ini. Imam At-Tabari di dalam ayat ini membawakan riwayat
dari perkataan Mujahid. Beliau mengatakan begini, haddatsani Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Isa wa haddatsani Al-Harith qala haddatsana Al-Hasan qala haddatsana Waroko jami'an an ibni Abi Najih an Mujahid fi qawlihi wa aqimi sholata li dzikri qala idza shalla dzakara rabbahu. Imam Mujahid itu mengatakan di dalam ayat ini, tatkala seseorang sholat maka dia telah mengingat Tuhannya. Jadi kemudian ini juga disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam perspektifnya. Mengingat Tuhannya itu gimana maksudnya? Sabar. Ini juga disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam perspektifnya, di mana beliau mengatakan makna dzalika aqimi sholata li, makna ayat wa aqimi sholata li dzikri itu dirikanlah sholat untuk saya. Fa innaka idza aqamtaha dzakartani, sesungguhnya engkau tatkala engkau telah mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, dzakartani, maka engkau telah mengingat saya. Dari perspektif Imam At-Tabari ini, bentuk mengingat Allah itu, sholat itu sendiri adalah bentuk atau perwujudan dari mengingat Allah. Justru kita seharusnya mempertanyakan narasi yang dibangun Bang Hamdan ketika mengingat itu harus pernah melihat dulu merah kuning hijau di langit yang biru tadi, itu narasi dari mana, sehingga menisbatkan ayat itu di dalam perspektif itu datang dari mana? Kan tadi saya sudah keluarkan dalil aklinya ya. Ketika rum ini rungkat, maka saya sudah mengingat sebelumnya, sudah bertemu host pakai peci coklat. Ketika ini rungkat, saya mengingat tuh, oh host pecinya coklat dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam dunia hukum kausal, mengingat itu sebelumnya pernah bertemu. Oke? Enggak. Kalau misalnya ada yang kentut di hadapanmu, teman, apakah pernah melihat terus teringat? Kalau saya ingat, pasti ingat saya. Teman saya kentut. Teman saya kentut pasti ingat. Melihat gak orang yang kentutnya itu? Kentut itu terlihat gak? Di situ lidzikri host, mengingat bukan melihat. Gimana sih? Enggak. Terlihat gak itu? Ingat gak itu kentut? Perkara dia kentut atau tidak yang jelas. Mengingat itu harus pernah melihat. Sekarang kalau misalnya teman kamu dibawa main, dia melihat teman saya terdengar suara kentut gitu loh. Bang Hamdan, dalil akli itu dibangun dari apa? Kan dalil akli itu harus ada di bawah dalil nakli. Tidak mungkin dalil akli, tidak bisa kita menggunakan dalil akli yang tidak didasari pada nakli. Semisal begini ya, saya menyampaikan dalil akli, saya menyampaikan bentuk sholat itu sendiri adalah bentuk dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasarnya di mana? Dasarnya adalah perkataan salafus soleh. Kenapa saya harus mengikuti salafus soleh? Karena perintah Nabi. Perintah Nabi untuk mengikuti salafus soleh adalah dalil nakli, bukan dalil akli. Nah sekarang kita mempertanyakan. Keterangan Hilman itu, Bro Hilman, itu menurut saya masih belum tepat. Maksudnya gini, bukan menafikan ulama itu, bukan. Artinya nggak bisa gini. Menurut saya dong harus punya dasar di dalam menolak. Dasarnya tadi itu hukum kausalnya seperti itu. Satu. Yang kedua, ingat apa? Tadi penjelasan hukum itu kausal hanya sekedar mengingat Tuhanmu, ya kan? Tadi hukum kausal mengingat ini, Tuhanmu dan lain sebagainya. Iya. Hukum kan kausal ini teorinya siapa? Hukum kausal ini teorinya siapa? Dunia ini ada hukum kausal namanya, ayat yang tersirat. Gimana? Iya, siapa yang mengatakan itu? Adakah Nabi bilang saya begitu? Tadi. Lah, kalau secara, begitu gampang, secara logik kan jelas. Mana mungkin matahari mendahului bulan dan ya bulan mendahului matahari. Ya loh, sudah saya nggak sepakat dari mana nyata-nyatanya begitu kok? Ya sudah, saya ngikut Nabi, bukan ikut antum. Gimana sih? Sesimpel itu. Loh, Assalamualaikum. Ini gimana ini Bro Hendra? Ini itu kan kalau kaidahnya seperti itu yang disampaikan oleh simpel kan, masa saya harus ikut antum? Saya lebih baik mengikuti tidak mengikuti antum atau tidak. Jawab itu gimana? Bro Hendra lanjut. Bang Hendra harus baca dulu hadis tentang Isa. Tahu kan? Anta budallah ka annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Tahu kan itu?
pikiran tuh dalam buku. Justru kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya ngehayal. Oke. Gimana sih? Nggak, sesimpel ini Ustadz, kan semua orang atau semua manusia bisa memproduksi teori. Kita melihat contoh semisal di Orientalis itu dibangun oleh Ignaz Goldziher yang sekarang dikeluarkan atau teori para yang dibangun oleh Plato dan gurunya itu Aristoteles. Nah itu kan bebas, semua manusia kan bebas untuk berteori. Tapi kan kita punya pilihan untuk mengikuti siapa. Saya ikut Nabi dong. Dan Silahkan, orang-orang itu yang mas silahkan. Perkara mengikuti silahkan, saya tidak nafikan itu. Oke, gini lah, sederhananya gini, host. Makanya saya Hilman, tanya tadi itu. bentar. Saya tadi Sebentar dulu. potong antum. Oke, gini bentar dulu, izin. Enggak, tadi kan saya enggak bentar potong dulu, antum. ini bentar. Iya, Saya juga tidak sebentar. potong, bentar dulu ya. Tadi saya Itu mute. motong, Anda motong. Saya mute. Tadi kan Anda sudah menjawab. Kan cukup ya. Belum selesai, Makanya saya Anda menanggapi. sudah potong. Oh, gimana sih? Gimana sih? Sebelum juga Bentar selesai dulu. sudah langsung. Loh, ini gimana ini Hendra? Betul apa yang sampaikan Hendra ini? Nah, Anda Saya yang motong, saya masih Betul, bicara. betul, Anda Hendra. sudah potong. Saya khawatir begini nih. Ya playing Makanya victim gimana? lagi. Iya, justru itu. Bentar, Hilman. Oh, justru bentar. itu harus playing victim begitu. Loh, gimana sih kok ad hominem sih? Bentar dulu. Itu memang playing victim. Anda saya masih bicara, Anda mau saya bilang bentar dulu. Gimana, aduh? Udah, terserah lah. Oke, tadi kan antum bilang makanya makanya apa namanya? Susah saya bicara ini karena sekampungku satu temanku begini Hilman. Terus Susah saya bicara ini soalnya ngana saya satu kampung mandan temanku pusing saya. Tidak apa. Tidak apa. Yang penting torang Mbak Hendra, yang penting torang bicara didasarkan pada ilmiah atau tidak sambarang. Kan semisal tadi Bang Hamdan bilang, saya kan tanya teori kausal itu siapa yang bangun atau siapa yang bilang. Terus dia bilang, saya yang bilang. Oh ya sudah, kan tidak mungkin kita membandingkan perkataan Imam Mujahid yang dikutip oleh Imam At-Tabari dibandingkan dengan dia yang saya bukan bilang tidak ada, kita tidak tahu background dia di dalam mempelajari agama ini dari mana. Toh, sesimpel itu. Izin. Bukan menjawab namanya. Bentar dulu, gantian ya. Itu bukan menjawab. Silakan. Kalau jawaban engkau, ya silakan seperti itu dengan menggunakan itu. Cuman apa yang disampaikan oleh engkau melalui referensi belum menjawab. Ya makanya masih ambigu tuh. Jangan dipotong, gantian. Katanya gantian. Izin bicara. Saya Jangan tidak dipotong. potong padahal. Gimana? Betul kata Hendra ini. Makanya saya membela Hendra tadinya tuh. Betul Hendra kau ini. Padahal saya tidak potong. Tuh, ya kan? Gimana sih? Izin Coba bicara sekarang ini, bisa. Hilman, saya tanya dulu Hilman. Bang Hamdan. Bentar dulu. Saya gantian dong ngomong. Ini kan narasi saya. Oke, Hilman. Sederhananya begini. Bang Definisikan nanti dulu Allahu Akbar. Gimana sih ini? Bentar dulu ya. Sabar. Roh kudusnya tenangkan dulu. Astagfirullahaladzim. Maaf Bang Hamdan. Gimana sih? Bang Hamdan. Loh, saya mengatakan roh kudus. Kalau saya cermati tadi pertanyaannya Bang Hamdan memang susah dipertemukan karena Anda menggunakan memaksakan bahwa untuk mengingat Allah itu harus dengan seperti ada yang wujud atau kayak benda. Anda benturkan tadi dengan ayat laisa kamislihi, membenturkan qul huwallahu ahad. Itu Ya, sudah sangat bertentangan tadi. Bang Hendra, saya mau nanya, apakah Bang Hendra tahu makulat asroh? Enggak kayaknya host. Enggak saya Aja, gini aja. Guruku ini di sana. Sudah saya Ini ini, aja. ini ada kitabnya ini, ada kitabnya ini. Tahu nggak Kaib Mahsus? Ini aja. Tidak Hilman. tahu nggak Kaib Mahsus? Ya kalau misalnya tidak tahu, ya pantas gitu. Oke, gini aja Hilman. Gini aja. Saya kan bertanya, masa tidak tahu atau tahu gimana sih? Hilman, Apa? coba definisikan warna yang belum pernah kau lihat. Bagaimana takrifnya? Apa? Enggak,
ini kitab makulat karena berdasarkan tentang Kitab-kitab masalah dulu ini host, gimana sih? Ini, Kisah enggak, keilmuan enggak. dulu. Pernah ada yang menanyakan kepada ulama, 40 ulama, sedalam-dalamnya ilmu ketauhidan itu bagaimana? Maka dijawab oleh 40 ulama, itu yang nanya itu tidak puas, maka langsung bermimpi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Buka kitab Iqanul Himam, atau karya daripada Syekh Romdon Al-Buti, buka 4 jilid itu. Nah, saya akan uji nih. Kamu tahu gak Kaif Mahsus? Nih kitabnya. Ini kalau gitu nanti akan mengkaitkan kepada kedudukan Allah. Saya Kitabnya ini nih. di baca. Iya. Padahal seharusnya yang dibantah kawan-kawan Wahabi orang-orang yang kayak begini terlalu banyak tanya kaifiyah. Nah, baca Mahamdan. Baca Mahamdan. Yai, baca Kiai. Kaif Mahsus. Itu Bang Kalau Hamdan. itu yang tidak bawa bisa kitab, terbayangkan engkau aja baca dengan dulu. baca indra. Baca. Iya, baca. Kamu baca dulu, baca. Saya Lantas, akan tahu. Lidzikri itu mengingatku bagaimana redaksinya itu? Padahal Nah, sudah nanti akan disampaikan. ketemu. Baca Kaif Mahsus ini. Ikut ngomong. Nah, yang Baca. suruh baca sih gimana sih? Kok saya yang suruh baca? Iya, Bahasanya nggak baca. kelihatan begitu. Bisa baca atau Aduh, enggak gimana bisa? sih? Ini gede nih. Coba Ini saya Kaif Mahsus ini kita ikut makulat ngomong. nih. Saya Pak Hos. Bisa Enggak, atau enggak? kan kamu selalu ngomong kitab. Ini saya ini pakai kitab nih, Kaif Mahsus nih. Ini kitab makulat nih. Makulat, istiqok, badek, makulat. Kalau berbicara tentang masalah tauhid harus, apalagi tentang tasawuf, harus tahu ilmu makulat. Kalau tidak tahu ilmu makulat, acak adul. Baca nih. Susah Hamdan mau baca itu host karena dia kebanyakan baca buku filsafat. Kaif Mahsus Tidak wa bisa dia mayyub- baca buku begitu. Mubah kalau saya jelasin itu ilmu mahal ah. Eman. Ikut ya, ikut ngomong, keluarin kitab seharusnya ikut engkau yang ngomong. baca gimana? Seharusnya gini Ikut. kalau mau diskusi, engkau yang bawa kitab, engkau yang baca dan jelaskan gitu loh. Gimana Beli sih? aja ini kitabnya murah, ukur 15.000. Tapi yang ngajinya profesor doktor. Oke, gini aja Geos, gini aja. Saya ikut ngomong ya. Saya ikut ngomong ya. Bentar lah, Aqimis gantian. sholata li dzikri. Ini kan saya belum pernah jawab ini. Lah ini kan pertama kan innani anallahu la ilaha illa ana. Ini sebelumnya itu kan kita sudah mengkaji ini innani anallahu la ilaha illallah. Berarti artinya kita sudah mengenal ini innani. Lah setelah itu ada fa ini. Kalau sudah mengenal Allah fa'budni, beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri. Lah salat ini pelantar kita untuk mengingat Allah. Ya benar, mengingat Allah. Kita sudah kenal Allah sebelumnya. Ngapain belum kenal Allah kita mengatakan di zikri? Dan penekanan Sesimpel itu itu. ketika Allah Rabbikum sudah memproklamirkan. Masa kamu tidak tahu saya ini, kata Allah, masa Allah nanya Allah Iya. Rabbikum. Lah semacam itu. Seperti ini saya ngaji sama Gini host, gini, Mabel. bentar ya Bang Abis, bentar. Ini banyak yang typing di bawah, banyak banget typing di bawah ya. Gini, supaya fair, kira-kira siapa yang nampilkan kitab? Nanti host baca, saya juga baca. Nggak apa-apa, diacak kitabnya. Setuju nggak host? Kitab yang tadi aja. Kalau itu biar kitab ini host, kalau itu kitab host. Kalau mau baca-baca nggak apa-apa. Saya juga baca kitab, cuman jangan punya host. Tidak Jadi punya yang begini. lain, cuman secara acak. Nanti dulu host. Nanti Jadi dulu. begini, saya akan gimana sih? menjelaskan tentang masalah Kaif Mahsus ya. Kaif Mahsus itu sesuatu perkara yang bisa
Misalkan mata bisa mengindrok, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, lidah ini bisa merasakan, kulit ini bisa mengindrok, misalkan kulit perawan, kulit nenek-nenek bisa mengindrok, mata itu bisa melihat hijau, kuning, panjang, lebar, tetapi telinga tidak bisa mengindrok kepada lebar, panjang. Adapun Allah bisa itu mengindrok, bedanya kita tuh. Nah, sedangkan kedudukan eksistensi Allah itu tidak bisa terindrok oleh mata, tidak bisa terindrok oleh telinga, tidak bisa terindrok oleh hidung, tidak bisa terindrok oleh lisan, tidak bisa terindrok oleh daripada ini kulit. Makanya dicabut dari makulat asroh. Di antaranya yang termasuk kepada makulat asroh itu adalah kaif mahsus. Di antaranya yang termasuk kepada kaif mahsus itu adalah sesuatu perkara yang panca indera yang 5 itu. Gimana cara menemukan kepada kedudukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala? Kan tadi saya sudah jawab, yaitu dengan tanda-tandanya. Akal yang bisa mengidrok kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa itu orang bergembira? Oh pasti ketawa, pasti gembira. Kenapa itu orang cemberut? Oh pasti ada satu masalah. Sebenarnya sebenarnya itu masalah gembira, ketawa. Sebenarnya gembira itu ada gak ada, tapi tandanya ada. Nah, kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu makanya tadi saya sudah jelaskan, ada mukasabah sururian, melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini akalnya, ada mukasabah sifatan, melihat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada mukasabah datan untuk mengingat Allah terkecuali Rasulullah. Itu sesimpel itu sih, Bang. Baik, pertanyaannya gini. Host, tolong takrifkan warna yang belum pernah host lihat. Ini mau ngaji apa? Tebak-tebakan. Izin menjawab. Bagaimana kita mau mendefinisikan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui? Betul. Tapi Bang Hamdan gini, ketika kita mengenal Allah, mengingat Allah itu bukan untuk mengingat zatnya, tapi kan karena kita tidak tahu ya, zat Allah itu tidak tahu, maka yang kita ingat itu adalah tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda kekuasaannya. Ini itu Ustaz pas dia bilang betul sekali, betul. Mungkin dikira kita ini tidak tahu Allah, padahal di dalam Al-Quran Allah sudah bilang innani anallah. Kemudian di ayat yang lain fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan banyak penjelasan tentang Allah. Cuman yang orang seperti Hamdan ini saya lebih senang kasih sampai dia satu buah hadis Nabi, di mana Nabi bersabda, mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian darinya maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang saya perintahkan kepada kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah banyak tanya dan menyelisihinya mereka kepada nabinya. Terlalu banyak. Jadi dia menafikan Al-Quran hilman itu. Afala yatafakkarun. Kata Al-Quran afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Jadi jadi antum mau bilang Nabi menafikan. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Iya, masalahnya antum mau bilang iya, udah nggak pakai koma Al-Quran itu berarti. Loh? Oh, di mute ketakutan ya? Enggak ketakutan, enggak usah mute, cuman ini yang saya mau bilang. Ini Nabi yang itu bilang makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad di sana dijelaskan ya, mikir-mikir sesaat dengan hadis ya Nabi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi ini Bang Hendra, perhatikan dulu. Afala yatafakkarun kan jelas. Kan saya tadi sudah dijelaskan, tidak ada yang bisa mukasafah mengingat secara datian. Ada juga mukasafah sururian, mukasafah apalan. Nggak ada mukasafah datan terkecuali Rasulullah. Sebagian ulama itu menjelaskan, gimana sih? Wajar kalau kita emang mengenal ketika ditanya itu Rasulullah, ketika yang ditanya dulu di alam ruh itu alastu birobikum qalu balasahidnya, maka ruh yang pertama yang menjawab qalu balasahidnya adalah ruhnya Rasulullah Muhammad SAW.
Mungkin itu host ditanya aja host. Kan tadi kita sudah sampaikan hadis Nabi, kita sudah sampaikan pendapat salafus soleh, kita sudah sampaikan juga pandangan ulama terkait mukasafasurian dengan sifatiyah. Nah kita mau tanya, ulama siapa sih yang mengatakan mengingat harus melihat dulu? Oh kalau tidak melihat mana mungkin bisa mengingat. Jadi kalau mengingat harus melihat dulu. Siapa Jadi sih ulama yang bilang begitu? wajar Kiai Hilman, ini belum makrifat karena masih mapai-mapai di dalam apalnya Allah, belum ketemu, masih mencari-cari kapan Allah jauh. Ini belum ketemu. Assalamualaikum, Mas. Ikut kejawab host. Untuk pertanyaan Mas, ini Mas Hamdan ya. Begini, Mas Hamdan. Saya bukan sebagai siapa-siapa ya, tapi ingin menanggapi aja, mudah-mudahan bisa ini. Jadi begini, kalau kita runut bahwa di dalam diri kita ini ada lahir, ada batin, dan bahasa dalam iftitah. Kalau kita sholat itu inni wajah tuh, itu mencakup lahir batinnya kan. Nah, ini berbeda. Jadi lafaz zikir di situ memang dalam terjemahan itu diartikan mengingat. Tapi sebetulnya itu juga kurang tepat. Karena begini, ketika zikir itu dinisbatkan kepada zahir atau lahir, lisan lah yang diinikan oleh lisan, itu artinya menyebut. Tapi ketika dinisbatkan kepada nafsu, ini udah batin nih, dalam diri kita ini kan ada nafsu, ada akal, ada hati ya. Ketika dinisbatkan kepada nafsu, sholatnya nafsu itu sami'na wa ata'na, tunduk kepada Allah. Itulah zikirnya nafsu. Dia tidak berkehendak selain sholat gitu. Jadi menahan kehendaknya supaya dia tidak kemana-mana, karena dia harus sadar karena sedang sholat. Yang ketiga, akal kita juga harus menghadap kepada Allah. Zikirnya akal kita itu adalah tadabbur. Apa yang ditadaburi bukan mengingat ya. Kalau Allah itu nggak bisa dibayangkan, laisa kamitslihi itu kan. Apa yang ditadaburi, kalau kita mampunya mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tadaburi ketika kita sholat, itulah cara zikirnya akal. Nah, hati yang menjadi titik sentral daripada batin kita, zikirnya adalah merasa sadar. Nah, bahasanya para arif billah itu, man lam yaduk lam ya'rif. Barang siapa belum merasakan, maka dia nggak bakal mengenali. Dan ini tentunya semua orang berbeda-beda. Izin host Mabes, saya turun dulu host ya, karena katanya ada Wahabi yang mau naik nih. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum. Jadi saya terusin ya. Ya intinya lahir batinnya itu semuanya harus ikut sholat. Nah sementara ini yang gimana? Kebanyakan kita yang awam itu kan hanya sekedar sholat yang sesuai syariat gitu loh. Ketika kita sholat, nafsunya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ini berarti nafsunya nggak ikut sholat, pikirannya juga nggak ikut sholat, hatinya juga sama. Inilah masalahnya ya, kemudian menjadi bahwa sholat itu belum bisa menahan dia dari fahsyai wal munkar, karena belum keseluruhannya lahir batinnya belum sholat gitu. Nah kemudian bagaimana sholatnya orang yang hatinya belum bisa mengenal Allah? Nah, Nabi memberikan pakem kan, wa'budullaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau bisa melihat Allah dengan basirah tentunya, dan itu pun diberi idroknya oleh Allah, nggak mungkin dari kita makhluk.